Sebelum kita mulai, sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan salawat salam rindu kami kepada kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah ibu kami, kelak di akhirat-Mu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga-Mu, bisa bersanding dengan orang-orang yang Kau kasihi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd.
Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk bangun di waktu subuh, waktu yang sangat-sangat dicintai oleh Allah ini. Salah satu bukti bahwa waktu salat subuh adalah waktu yang dicintai oleh Allah. Salat subuh ini disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Isra ayat 79, aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghusaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah solat, dan sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Abghadus sholah ilal munafik al-isya wa subuhu. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang yang munafik itu ada dua waktu. Pertama adalah salat isya, yang kedua adalah salat subuh. Jadi kalau kita kepingin tahu di dalam diri kita ini ada sifat munafik atau tidak, lihatlah saat kita mengerjakan sholat isya dan subuh kita. Kalau kita melaksanakan sholat subuh dan isya itu terasa berat, itu artinya di hati kita itu ada benih-benih kemunafikan. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi, dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, kajian kita pada subuh ini adalah tadabbur Al-Quran, yaitu renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Quran. Pada kali ini tema yang kita akan bahas adalah Al-Quran bicara tentang usia. Al-Quran bicara tentang waktu. Kalau bicara tentang usia, berarti bicara tentang waktu. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang diawali dengan menyebut istilah waktu. Ya, ada surat Wadduha, itu diawali dengan menyebut waktu. Wadduha, demi waktu duha. Ada lagi di Al-Quran itu surat yang diawali dengan waktu, yaitu wal fajri walayalin asyr, demi waktu fajar. Ada lagi wal laili idza yaghshaha wan nahari idza tajalla, demi waktu malam. Kemudian ada lagi surat Al-Asri, itu diawali dengan menyebut waktu, wal asri, demi waktu asar, atau di Al-Quran sering diartikan demi masa. Ya. Ini memberikan bukti betapa waktu itu sangat penting, sehingga di dalam Al-Quran waktu itu dijadikan sumpah oleh Allah, demi waktu, demi masa. Ya, kalau kita bersumpah selalu menggunakan nama Allah, billahi, wallahi, tallahi, ya, demi Allah itu ya, kalau kita bersumpah. Tapi ketika Allah bersumpah itu tidak menggunakan namanya. Ketika Allah bersumpah itu menggunakan waktu. Ya, maka ini menunjukkan waktu adalah sesuatu yang sangat-sangat krusial. Waktu itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Al-waktu kasaif, waktu itu diperumpamakan seperti pedang, ya, atau pisau. Ya, kalau kita nggak bisa manfaatkan pisau sebaik-baiknya, bisa jadi pisau itu akan melukai diri kita.
Pisau itu kalau dipegang oleh ibu-ibu bisa buat ngiris bawang, bisa buat ngiris cabai, insya Allah akan jadi nasi goreng. Tapi kalau pisau itu dipegang oleh penjahat, itu bisa buat membunuh orang. Nah, waktu itu seperti itu. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya, waktu itu justru akan menghempaskan diri kita. Ya. Maka kita perlu untuk membuat istilah manajemen waktu itu, Pak. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, waktu kehidupan manusia itu ada 4. Ada kehidupan di alam rahim atau alam kandungan, sudah kita lewati semuanya. Yang kedua ada waktu kehidupan dunia, yang ini masih berjalan, kita nggak tahu finishnya sampai kapan. Ya. Yang ketiga ada waktu hidup di alam barzah yang kita akan jalani setelah kehidupan dunia ini. Dan kemudian yang keempat ada waktu kehidupan akhirat. Ini kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal selama-lamanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Tentang kehidupan manusia ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Ya, surat 23 ayat 12 sampai ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Shadaqallahul adzim. Itu surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh Allah telah menciptakan manusia itu berasal dari saripati yang bersumber dari tanah itu. Ya. Kemudian saripati itu diproses menjadi sperma, lalu dipertemukan dengan indung telur seorang perempuan, maka jadilah proses berikutnya. Awalnya nutfah, awalnya sperma, kemudian menjadi segumpal darah. Jadi segumpal darah kemudian Allah bentuk lagi segumpal daging. Dari segumpal daging kemudian Allah balut dengan tulang belulang. Setelah itu baru jadilah kita, makhluk yang bernama manusia. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Dan setelah itu kita akan jadi mayit, kita akan mati, Pak. Dan setelah kematian itu kita akan dibangkitkan oleh Allah kelak pada hari kiamat. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
dari surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang waktu atau proses dari kehidupan manusia. Jadi ada 4 ya kehidupan manusia itu. Pertama adalah kehidupan di alam rahim. Sudah kita lewati semuanya. Ya, rata-rata kita di alam rahim ibu-ibu kita itu selama 9 bulan 10 hari. Ada juga yang di rahim seorang ibu sampai 2 tahun, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu dalam kandungan ibunya selama 2 tahun. Ya. Dan menurut analisa medis, biasanya kalau bayi itu lama dalam kandungan ibunya, itu rata-rata punya IQ di atas rata-rata, punya kecerdasan di atas rata-rata. Ya. Imam Asy-Syafi'i itu kalau kita buka riwayatnya, 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. 12 tahun Imam Asy-Syafi'i sudah hafal kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh gurunya Imam Al-Maliki, yang jumlahnya kurang lebih ada ribuan hadis. Imam Asy-Syafi'i menghafal hadis itu bukan hanya teksnya, bukan hanya matannya, tapi dari mulai sanad, matan sampai perawi-perawi. Ya. Setelah kehidupan alam rahim, manusia akan berpindah hidup di alam dunia ini. Ya. Kehidupan di alam rahim ini Allah jelaskan di surat An-Nahl surat 16 ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang menciptakan manusia, dialah Allah yang mengeluarkan manusia dari rahim ibunya masing-masing. Saat itu bayi tidak mengenal apa-apa, maka Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah berikan hati nurani, la'allakum tashkurun, agar manusia itu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita lihat surat An-Nahl ayat 78 ini, maka proses kehidupan manusia ini tidak hanya melalui penciptaan Allah saja, tapi juga melalui proses ya dari kandungan ibu-ibu kita. Ada proses alam rahim. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah, kita juga diperintahkan untuk bersyukur kepada orang tua kita, terutama kepada ibu kita, karena sebab ibu kita lahir ke alam dunia ini. Maka sampai Rasulullah mengatakan, cukup seorang laki-laki itu dibilang mulia ketika memuliakan wanita, dan cukup laki-laki itu akan hina ketika hidupnya menghinakan wanita. Kenapa? Karena wanita itu adalah sosok seorang ibu, ibu kita. Ya, kalau bicara ibu berarti bicara istri. Maka ketika kita mengaku cinta sama ibu kita, kita harus cinta sama istri kita, karena istri adalah perwakilan dari ibu-ibu ini. Istri adalah ibu dari anak-anak kita. Jadi ketika ada seorang suami katanya sayang sama mamanya, tapi ternyata KDRT, pelit sama istrinya, dia sesungguhnya telah menghinakan mamanya sendiri. Inilah hadis Rasulullah, khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, wahai para suami, ketika kalian berbuat baik kepada istri, dan akulah orang yang berbuat baik itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kita selesai hidup di alam rahim, maka kita akan masuk pada waktu kehidupan dunia. Berapa lama kita hidup di dunia? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, Pak.
Karena sebelum kita lahir itu sudah dikontrak kita sama Allah itu. Hei manusia, kamu saya kasih umur sekian. Nih saya kasih bekal, ada beras sekian ton, ada air sekian liter. Setelah selesai beras sekian ton, setelah selesai air sekian liter itu, maka selesailah kehidupan dunia kita. Makanya ada orang saat sakit dikasih makan, dikasih minum, muntah. Jangan-jangan sudah habis itu rezekinya. Maka nggak lama kemudian meninggal dunia. Jadi jangan dipaksain, ya. Karena rezeki, kematian itu satu paket, Pak. Ya. Maka saat orang itu sekarat itu, makanannya sudah bukan makanan nasi, makanannya adalah zikir. Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talqin, ajarkan orang yang mau mati itu dengan membaca la ilaha illallah. Jadi makanannya sudah bukan makanan nasi itu, zikir makanannya itu. Maka perbanyak zikir, ya. Ajarkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah kepada orang yang mau meninggal itu. Ya, jadi jangan dipaksain untuk makan minum gitu ya. Sudah bukan saatnya lagi. Ya. Jamaah sekalian, kata Rasulullah SAW di dalam hadis, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku tuh rata-rata antara 60-70. Ya. Di umur kita, umur umat Rasulullah itu antara itu, Pak, 60-70. Makanya kalau orang sudah umurnya 60 masih maksiat terus itu, ya, itu tanda-tanda hatinya dikeraskan oleh Allah. Ya. Jadi kalau orang sudah umur 60 tahun masih menyibukkan diri dalam urusan dunia, masih lupa akhirat itu, jangan-jangan hatinya sudah dilalaikan oleh Allah. Ya. Hatinya lalai, Pak. Hatinya dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Kita hidup di dunia itu seperti orang yang asing, Pak. Ya, jadi kita ini hidup di tempat yang asing. Jangan merasa nyaman gitu. Ya. Dan kita ini kata Rasulullah seperti orang yang dalam proses perjalanan. Kita ini musafir, Pak. Kita ini orang yang lagi berjalan. Berjalan menuju siapa? Menuju Allah. Dan umur 60 tahun itu adalah waktu yang sudah dekat menuju dengan Allah itu. Ya. Jadi sekarang kita lagi menuju perjalanan kepada Allah dan sudah dekat kita. Ya. Makanya benar kalau aturan-aturan pekerjaan kita usia pensiun itu kan di bawah 60. Ya, supaya apa? Supaya sisa umur itu untuk memperbaiki hidup kita gitu. Ya. Dari muda sampai usia 60 ke bawah kita sudah habiskan waktu untuk dunia, Pak. Ya. Allah masih berikan sisa umur kita. Ya. Itulah saat-saat kita untuk memanfaatkan umur untuk Allah. Ya, untuk mengisi sisa-sisa hidup ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis itu, ukuran tanda-tanda orang baik sama orang tidak baik itu bukan diukur dari usia 60-70, tapi diukur mulai usia 40, Pak. Dikata Rasulullah, kalau ada orang sudah umur 40 kok masih senang maksiat, ya, maka kata Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu ilan nar, bersiap-siaplah menuju neraka gitu. Jadi bukan umur 60, 40, Pak. Ya, kenapa 40? Ya kalau umur rata-rata umat Rasulullah itu kan 60-70 kan. Berarti kalau sudah 40, yang sudah dilewati sama yang akan dilewati sudah banyak kan yang dilewati gitu. Keterlaluan juga gitu. Ya. Kalau umur yang sudah apa? Mendekati, ya, mendekati kematian itu tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan. Ya, gitu. Jadi 40 ukurannya itu, Pak. Makanya Rasulullah diangkat menjadi Rasul usia 40. Ya.
Jadi jangan nunggu usia 60, 40 itu sudah mulai gitu Pak. Harus ada usaha untuk perbaikan diri kita itu. Ya. Jadi kalau kita ukur 40 yang sudah kita lewati sama 40 setelahnya, banyakan mana? Pasti banyakan sudah dilewati. Karena setelah 40, apakah sampai 60? Nggak tahu kita. Ya. Yang sudah 60, apakah bisa tambah besok? Nggak tahu kita. Berapa banyak hari-hari ini kita dengar berita hampir setiap hari. Ya, saudara-saudara kita, sahabat kita, teman-teman kita, satu persatu sudah meninggalkan dunia ini. Ya. Jadi ini harus menjadi perenungan buat kita. Ya. Kalau kita diberikan umur panjang oleh Allah, maka sesungguhnya umur panjang itu bisa menjadi rahmat, tapi umur panjang juga bisa menjadi azab. Kalau umur panjang itu digunakan untuk kebaikan, maka umur panjang itu akan memberikan rahmat Allah. Tapi kalau umur-umur yang panjang itu tidak digunakan untuk berbuat kebaikan, untuk ibadah kepada Allah, maka umur kita itu akan menjadi laknat, akan menjadi azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Al-Quran surat 36 ayat 68 itu Allah berfirman, wa man nu'amirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang ditambah usianya akan dikurangi fisiknya, akan kembali kepada proses-proses reproduksinya. Ya, jadi tidak ada orang semakin tambah tua tambah keren, nggak ada itu. Surat 36 ayat 68. Tidak ada orang semakin tambah tua tambah kuat, nggak ada itu Pak. Itu sunatullah itu. Ya, tidak ada orang akan abadi. Ya, orang itu akan berubah Pak. Berubah sesuai dengan pergeseran masa tadi. Ya, makanya kenapa semakin tambah tua sudah mulai berubah kan? Fisik kita, kesehatan kita, rambut kita pun sudah berubah, pendengaran sudah berubah, mata pun pandangan sudah berubah. Itu sebetulnya mengajak kita untuk berubah juga gitu. Tapi nyatanya rambut sudah putih disemir, ya, gigi sudah hilang, kasih gigi lagi. Tidak salah gitu, tidak salah. Tapi ada yang lebih penting sebetulnya Pak. Yang harus kita rubah tuh hati kita. Ya, jadi fisik berubah, hati harus ikut berubah itu. Ya, karena perubahan rambut hitam menjadi putih itu mengingatkan bahwa kita ini sudah bukan muda lagi. Ya, kalau kita lihat rambut warnanya hitam menjadi putih, kita nanti akan dibungkus kain kafan yang warna putih. Jadi ingat itu yang warna putih. Ya. Itulah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat 36 ayat 68 itu. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan la yazalu qadama 'abdin hatta tus'ala an arba'in. Tidak akan kaki manusia melangkah pada hari kiamat kecuali akan ditanya 4 macam oleh Allah. Apa 4 macam itu? An umrihi fima afnah. Umur akan ditanya oleh Allah. Digunakan untuk apa umur itu? Ya, jadi tidak ada detak jantung, hembusan nafas ini gratis Pak, nggak ada itu. Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya. Kemudian an ilmihi, ilmu diamalkan apa tidak? Rezeki kita dari mana diperoleh, setelah mana? Setelah kita peroleh, dikemanakan rezeki itu? Dan keluarga kita akan ditanya sama Allah. Jadi kalau hari ini kita sudah sholat subuh berjamaah, ini keluarga kita kesiangan nggak subuhnya? Ditanya sama Allah itu. Ya, jadi jangan kita merasa puas. Alhamdulillah saya bisa sholat subuh. Anak cucu kita subuhnya kesiangan kita biarkan. Ya, itu akan menjadi penghambat kita untuk masuk surganya Allah. Ada orang tua masuk surga gara-gara anak, tapi ada orang tua diseret-seret ke neraka gara-gara anak dan keluarganya juga. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kehidupan dunia ini, masuklah kita pada waktu hidup di alam kubur Pak. Ya.
Dan alam kubur ini ditandai dengan proses kematian. Semuanya kita ini akan masuk pada fase-fase itu. Ya. Al-qabru awalun min manazilil akhirah. Fa inna janaja ba'dahu wa in saqo ba'dahu. Alam kubur itu adalah alam pertama kali kita masuk alam akhirat. Jadi begitu kita masuk alam kubur itu sebetulnya sudah masuk proses apa? Alam akhirat, Pak. Kenapa? Karena kalau kita mendapat nikmat di alam kubur, seterusnya mendapat nikmat di alam akhirat. Tapi kalau di alam kubur kita disiksa oleh Allah, alamat di akhirat pun mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Rasulullah mengajarkan doa kan, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar. Ya Allah, selamatkan kami dari siksa kubur. Jadi siksa kubur itu ada gitu, Pak. Jadi kalau ada orang nggak percaya, apakah ada, Pak, siksa kubur? Aku pernah tidur semalam di kubur, kok nggak ada itu? Dengerin orang disiksa, dengerin orang menangis. Kalau masih ada orang yang tidak percaya, suruh mati saja, Pak. Ya, suruh mati saja. Habis mati, kalau nggak ada siksa kubur, balik lagi kasih kabar kita. Gitu. Ya, urusan alam kubur ini bukan urusan yang harus dibuktikan dengan logika. Alam kubur ini urusan yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu akan mengimani kepada hal-hal yang gaib. Dan salah satu hal-hal yang gaib itu adalah alam kubur itu. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita tidak tahu alam kubur kita ini nanti menjadi istana atau justru malah menjadi penyiksaan kita. Alam kubur kita ini apakah kelak akan menjadi raudhah, menjadi taman-taman surga, atau justru menjadi apa? Bagian dari siksa neraka. Wallahu a'lam. Hanya kita yang tahu sekarang ini, Pak. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka kita dianjurkan untuk ziarah kubur. Tujuannya itu bukan sekedar hanya mendoakan. Kalau mendoakan orang yang sudah mati di rumah pun bisa. Tapi tujuan kita diperintahkan ziarah kubur itu adalah untuk mengingatkan diri kita. Ya, jadi kalau kita sekarang ziarah kubur ke siapa? Ke sahabat kita, ke orang tua kita. Sebetulnya kita ngomong tuh sama sahabat kita. Kita ngomong sama orang tua kita. Wahai ayah ibu, hari ini aku menziarahi engkau. Besok mungkin aku gantian diziarahi oleh orang lain. Ya, kafa bil mauti al-wa'idah. Cukup dengan mengingat kematian itu akan menjadi nasihat yang terbaik dalam hidup kita. Maka sering-seringlah kita mengingat kematian kita. Ya, kita ingat bahwa hidup ini tidak akan kekal di dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Hidup dunia itu seperti hidup lucu-lucuan saja. Hidup di dunia itu seperti permainan, dan hidup di dunia itu seperti mataul ghurur, kenikmatan yang sesaat dan menipu. Ya, kita berpikir kalau punya ini punya itu kayaknya bahagia. Sudah punya ini punya itu, nggak di situ bahagianya, kurang lagi. Dan itulah gambaran dari kehidupan dunia. Maka dunia ini jangan kita jadikan tujuan, tapi tujuan hidup kita adalah untuk Allah yang maha hidup. Hidup kita bukan untuk mati, namun kematian kita akan menyongsong kehidupan akhirat yang abadi. Ya. Kalau hidup ini orientasinya hanya untuk dunia, pasti kita akan banyak kecewanya daripada senangnya. Ya. Maka hidup ini orientasinya harus untuk Allah, untuk akhirat. Kemudian setelah kehidupan dunia, masuklah kita pada waktu kehidupan yang terakhir, yang abadi, yaitu akhirat itu, Pak. Surat Al-Qasas surat 28 ayat yang ke 77, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Sadaqallahul adzim. Surat Al-Qasas surat 28 ayat 77. Kejarlah urusan akhiratmu dan jangan lupa urusan dunia. Jadi yang didulukan apa Pak? Akhirat dulu, baru setelah itu apa? Dunia. Jadi bukan kejarlah duniamu, jangan lupa akhiratmu, bukan begitu. Tapi kejarlah urusan akhiratmu dan jangan lupa urusan duniamu. Jadi dunia itu Allah hanya pesan jangan lupa, ojo lali, hanya cuma begitu saja. Tapi tujuan yang ditekankan Allah adalah akhirat, Pak. Kenapa? Karena kalau urusan dunia, Pak, kita tuh sudah dijamin oleh Allah. Tapi kalau akhirat nggak ada jaminan, Pak. Ini kembali kepada usaha diri kita sendiri. Ya. Kenapa akhirat dulu baru dunia? Karena akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Kalau dunia 60, 70, 80 tahun saja kita kejar mati-matian, kenapa akhirat kok nggak mati-matian? Ya, kalau untuk kehidupan yang sebentar saja kita mati-matian, Pak. Harusnya untuk akhirat yang abadi kita lebih mati-matian. Jadi kalau untuk dunia kita mati-matian, akhirat di nomor kesekian kan, nggak cerdas dong kita. Masa untuk kehidupan yang sebentar kita kejar, sementara akhirat setengah hati gitu. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali memberikan perumpamaan, Pak. Akhirat itu diumpamakan seperti kita menanam padi. Jadi kalau orang itu mengejar akhirat, berarti seperti menanam padi. Kalau orang menanam padi, rumput pasti akan tumbuh sendiri. Tapi kalau orang mengejar dunia, itu seperti menanam rumput, tidak mungkin tumbuh padi. Ya. Jadi kalau kita mikirin akhirat, Pak, insya Allah dunia juga akan dipikirin oleh Allah. Ya. Tapi kalau kita hanya mengejar dunia, ya mungkin Allah berikan dunia, tapi belum tentu kita mendapatkan bagian akhirat kita. Ya, kalau orang nanam padi, Pak, kan nggak perlu sebelahnya nanam rumput kan? Pasti ikut sendiri itu. Tapi kalau nanam rumput, jangan berharap akan tumbuh padi. Nah, begitulah kalau orang mengejar akhirat dan begitulah orang mengejar dunia. Ya. Dan sehari di akhirat itu di Quran surat As-Sajdah surat 32 ayat 5 itu. Wa fi yaumin kana miqdaru alfi sanatin mimma ta'uddun. Sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Ya, sehari di akhirat seperti berapa? 1000 tahun di dunia. Jadi kalau hari ini kita punya umur 80 tahun, Pak, padahal belum tentu sampai 80 tahun kita. Kalau umur kita 80 tahun di dunia, itu dibandingkan dengan waktu akhirat, itu cuma 1,5 jamnya akhirat. Jadi hari ini nih kita mati-matian, Pak, mengejar dunia ini hanya mengejar 1,5 jam kenikmatan dunia. Ya, coba kita dari mulai sholat subuh sampai sekarang sudah 1 jam lebih, Pak, 1,5 jam. Ya, dan kehidupan dunia ini tidak lebih waktu 1,5 jamnya akhirat. Bayangkan, ya, kalau orang mengejar 1,5 jamnya akhirat, sementara waktu yang abadi, waktu yang panjang surga tidak dikejar, kita akan termasuk orang yang merugi. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sekalian, mari kita pergunakan, mari kita manfaatkan sisa-sisa umur ini untuk mengejar ketertinggalan kita. Kita sudah banyak ninggalin akhirat masalahnya. Ya, ini tinggal waktu-waktu yang sebentar saja kita akan sampai menuju Allah. Maka perbanyak kita beribadah, perbanyak kita memperbaiki diri. Semoga akhir kehidupan kita akan menjadi akhir yang hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk subuh ini
kita tidak ada tanya jawab dulu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini sudah cukup menjawab ya apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan pada saat-saat sekarang ini. Dalam kondisi seperti saat ini, Pak, kita perlu untuk selalu mendekati Allah. Kita berusaha untuk selalu membersamai Allah, biar hidup kita itu tidak galau, biar hidup kita ini tidak dalam kepanikan, dalam kecemasan. Hari-hari ini, Pak, kecemasan, kepanikan meningkat luar biasa. Ya, bahkan dokter psikiater itu sudah kewalahan, ya, menangani pasien-pasien. Jadi banyak efek-efek COVID ini sampai mengganggu terhadap kecemasan yang luar biasa. Maka dekati Allah, kita berusaha untuk selalu membersamai Allah, mudah-mudahan akan menghilangkan kepanikan dan kecemasan dalam hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang, sayangi kami ya Allah. Mudahkanlah semua urusan-urusan kami ya Allah. Tidak ada masalah yang berat kalau Engkau sudah meringankan kami. Tidak ada masalah yang sulit kalau Engkau sudah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kami. Mudahkan semua kesulitan-kesulitan kami ya Allah, dan berikan kemudahan dalam menghadapi kehidupan dunia ini ya Allah. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.